Kalau untuk PUBG, wah, delay bos. Killing Wah, lari-lari spree for bom the bom. blue team. Cover me! Wah, gila. Ada reload bareng ya. Dead! Ndasmu mate. Wah, di sini dia ndelik kampret. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out. Oke, 3, 2, 1. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mirroring ya. Mirroring di Android, kemudian ditampilkan di PC atau laptop. Nah, untuk cara ini kali ini tidak butuh MHL, apalagi Elgato ya, karena Elgato itu mahal coy. Sekitar 1 sampai 2 juta itu yang paling bagus. Ada yang paling bagus lagi 5 juta ke atas. Itu wow. Harganya sungguh menawan. Nah, karena kali ini kita fokus yang tidak terlalu mengeluarkan duit ya. Dan caranya kita butuh software aja di Windows. Jadi bisa juga di Linux, bisa juga di Mac OS. Nah, dan cara ini tuh nggak perlu diinstal di Android kalian biar tidak nge-lag ya. Ini gampang banget caranya. Yang pertama, kita langsung aja ke tutorialnya. Di sini kalian tinggal masuk aja di deskripsi, itu ada link, kalian bisa pencet aja YouTube-nya Geni Mobile. Nah, ini projectnya SCR-CPY, kalian bisa tengok aja di websitenya. Dan ini tampilannya SCR-CPY dengan versi 1.17, ini yang terbaru. Nah, ini diwajibkan kalian harus mengaktifkan USB debugging, jadi biar bisa connect ya antara laptop sama HP-nya. Kemudian di sini tidak butuh akses root, jadi aman buat kalian yang belum dioprek ataupun belum diapa-apain, ini aman cuy. Dan kita lanjut, di sini ada yang support itu di Windows, Linux sama Mac OS. Oke, lanjut. Kemudian di ini ada focus on dan like this native display only the device screen. Kemudian ada performa itu 30 sampai 60 fps, kualitinya 1920 x 1080 atau bisa diubah sendiri, kalian bisa atur, nanti kita berikan tutorialnya biar tidak ngeblur atau apa ya. Kemudian ada low latensinya 35 sampai 70 ms. Jadi seperti ini, untuk latensi itu seperti delay. Biar nggak terlalu delay, nanti kita coba setting ya teman-teman. Kemudian ada low startup time-nya itu kurang lebih 1 detik. Nah, ketika menampilkan gambar ya. Kemudian ada di sini tidak butuh aplikasi tambahan untuk menginstal di Android kalian. Jadi bebas dan tidak memberatkan. Nah, kemudian di sini ya ada Android yang dibutuhkan itu Android 5 ke atas ya. Android 5 ke atas itu bisa, dan kalian harus aktifkan enable ADB debugging. Untuk caranya itu kalian bisa cek aja di bagian sini, itu ada pilihannya. Bagaimana cara untuk menampilkan USB debugging itu beda-beda caranya. Nah, kali ini nanti kita tampilkan ya. Kita coba di Poco X3. Poco X3 kan HP kentang ya. Kita coba apakah delay atau enggak ya. Nah, untuk caranya langsung saja kita pilih di Windows ya, karena saya pakainya Windows. Kalau kalian pakai yang Linux ataupun yang Mac OS, kalian bisa setting aja di bagian ini. Kalian bisa masuk misalnya di Linux ya, kalian bisa pilih di terminal emulator atau apa itu. Kemudian kalian bisa ketik sudo kemudian apt install scrcpy, nanti kalian enter, masukkan sandi kalian, lalu prosesnya akan terinstall. Nah, sini ada tulisannya. Kemudian ada Mac OS itu juga ada seperti itu. Kalau di Windows itu kalian tinggal download aja SCRCPY Win64. Ini khusus yang
64 bit kayaknya. Ini versi 1.17, kalian bisa download di bagian ini. Dan untuk bahan kedua kalian butuh suaranya yakni SND CPY. Ini seperti singkatan sound copy agar suara di HP kalian bisa ke forward dan masuk di laptop kalian. Ini ada caranya. Dan untuk caranya di sini kalian dibutuhkan yakni Android 10 ke atas. Android 10 kan sudah support di audio internal ya. Ketika kalau recording pasti ada pilihan itu audio internal. Kalau belum ada ya belum bisa kemungkinan. Nah, kemudian di ini ada VLC. VLC itu multi audio ya. Media player ya. Jadi kalian harus install VLC ini terlebih dahulu. Di sini ada pilihan 64 bit sama 32 bit. Kalian bisa pilih aja sesuai dengan laptop kalian. Tapi saran saya pakai aja yang 64 bit kalau laptopnya yang mumpuni. Nah, setelah itu kalian tinggal yang download yang SNDCPY with ADB Windows versi 1.0. Kalian bisa pilih yang ini, jangan pilih yang ini karena ini belum ada ADB installernya. Nah, seperti itu misalnya. Oke, langsung saja. Kita tadi sudah VLC. Oh ya, di sini yang harus kalian butuhkan itu driver. Driver ya kalian bisa cari aja misalnya seperti ini. ADB driver. Driver Samsung misalnya. Samsung. Kemudian cari kalau Xiaomi ya Xiaomi, Realme ya Realme. Kemudian ada lagi kalau nggak ada ya bisa pilih pdanet.go ini. Dan kalian bisa enter pdanet sebentar, kepencet yang bawah malahan. Nah, kalian bisa pilih yang ini, download Windows kalian apps yang ini. Kalau macOS ya yang ini teman-teman. Kalian bisa download lalu kalian install next aja. Ikuti panduannya. Itu gampang banget ya. Dan setelah itu kalau VLC jangan kalian buka ya, karena itu cuma menginstal saja, jangan kalian apa-apain, itu biarkan saja, kalian tinggal install itu. Dan setelah itu ada beberapa yang kalian download seperti ini, SCRCPY, kemudian SNDCPY, kemudian driver HP kalian, kemudian VLC Media Player. Oke, itu aja. Dan langsung saja kita berikan tutorialnya. Untuk tutorial pertama, itu kalian kalau sudah download nanti akan muncul seperti ini, ada dua yang harus kalian download seperti ini misalnya, SCRCPY dan SNDCPY seperti ini. Oke, saya pindahkan dulu. Kemudian kalau program-program yang kalian download itu di VLC ya, VLC. Kemudian kalau yang pdanet ya pdanet seperti ini sudah saya pindahkan. Nah, misalnya si ini kalian install VLC ini, kalian tinggal next, kemudian next aja karena ini saya sudah install jadi kita nggak perlu berikan tutorialnya. Dan kalau pdanet juga sama, pdanet itu juga diinstal aja, jadi seperti itu, gampang banget ya untuk cara installnya. Dan kalau di SNDCPY itu kalian bisa pilih klik kanan, kemudian bisa di extract here, bisa pilih di extract file. Nah, kita pilih di extract file. Kemudian bisa pilih di misalnya di desktop ya. Kemudian di new folder, kemudian di oke aja. Nanti akan muncul folder yang baru seperti ini. Kemudian di SCRCPY klik kanan, kemudian di extract file, kemudian bisa pilih di desktop, new folder, kemudian di oke. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini dua folder yang harus kalian ekstrak nanti seperti ini. Dan langsung saja kita mulai, kita buka di SCRCPY. Nah, SCRCPY itu seperti ini. Dan di video kemarin itu sempat saya buatin ya, caranya sama seperti yang ini, tapi menggunakan kabel yang ini, kabel splitter. Kalau kabel splitter itu terdengar suara noise-nya, jadi ada suara listrik seperti ini, itu sangat mengganggu sekali. Kalian bisa cek aja, itu sungguh parah banget dan hasil recordnya. Dan ini kan sudah masuk di SCRCPY ya teman-teman. Kita buka misalnya seperti ini. Dan tapi sebelum kita buka ya, saya lupa.
Nah, di bagian HP ini, kalian pergi aja di bagian pengaturan atau setelan HP kalian, kemudian pilih di perangkat saya. Biasanya seperti itu. Kalau ini saya tes di MIUI 12, pilih di keseluruhan spesifikasi, kemudian pilih di MIUI 12 yang ada ini, ada tulisan Cyberpunk. Ini tergantung dengan tema kalian ya. Kalian bisa tap aja sampai muncul sekarang Anda adalah seorang developer. Nah, seperti itu. Kalian tinggal kembali, lalu kalian masuk di setelan tambahan, nanti akan muncul menu aplikasi baru. Menu baru yakni opsi pengembang. Kemudian kalian bisa pilih, kalian geser ke bawah, kalian cari debugging USB. Kalian tinggal aktifkan ini, nanti akan muncul peringatan ya, kalian tinggal terima saja. Dan kalian install via USB, kalian aktifkan juga. Kemudian debugging USB setelan keamanan, ini juga kalian aktifkan ya, biar bisa memencet saat kalian mirroringnya. Jadi enak banget kalau mirroring sambil mencet-mencet di sini di laptop ya. Oke, itu saja. Kemudian kalian tinggal colokin di HP kalian. Ini saya colokin dulu, sebentar. Colok. Nah, ini sudah dicolokin ya. Usahakan pakai kabel yang bagus biar enak. Nah, di bagian ini kan ada gunakan USB ya. Pilih transfer file. Kemudian di sini kan sudah muncul. Kemudian bisa pilih di SCR JPY seperti ini. Ini cara yang gampang. Nah, kalau yang cara seperti ini itu biasanya ngeblur. Nah, ada seleret-seleret seperti itu, ngeblur cuy. Jadi caranya kalian tinggal close. Kalian close, kemudian kalian bisa pilih di bagian ini. Di bagian itu, kemudian kalian bisa ketik CMD. Kalian enter, nanti kalian bisa ketik sendiri SCRCPY spasi garis miring garis lurus seperti ini, garis minus, kemudian M. Nah, di bagian M ini kalian bisa atur 1080 atau ikuti aja yang di panduan di web ini. Kalau di web ini tuh di 1024 kalau nggak salah. Kita cek dulu. 1024 ya. Jadi seperti itu, kalian bisa atur 1024. Nah, ataupun kalau saya itu biasanya di 2400 biar bagus. Nah, seperti itu. Kemudian B, ini bitrate bisa pilih 30, 32 terserah kalian. Biasanya di 40, kemudian M, baru kalian enter. Nah, nanti akan muncul, dan di bagian ini kan sudah terdeteksi ya. Di bagian terdeteksi ini 1080 x 240. Itu sesuaikan dengan 2400 ya. Sesuaikan dengan layar utama kalian. Kalau layar kalian sudah support yang tinggi banget seperti ini, ya pakai aja yang itu. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Dan ini lancar banget ya. Lancar banget. Nah, lancar, enjoy ya. Bisa dipencet di layar menggunakan mouse. Seperti itu. Nah, saatnya kita menampilkan di bagian suara. Untuk suara itu langsung di SNDCPY, kalian buka foldernya. Lalu kalian bisa pindahkan dulu SNDCPY ini. Kan ini sudah aktif ya untuk di file internalnya sudah kebaca di laptop. Kalian tinggal pindahkan aja SNDCPY. Nah, kemudian kalian tinggal install aja aplikasi, masuk di file. Kemudian kalian tinggal install aplikasi ini. Allow once. Oke, bentar. Oke, ini saya matikan dulu untuk recordnya. Nah, ini sudah terinstall. Kalian tinggal install aja seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan sudah terinstall. Kita tinggal down. Nah, setelah itu di bagian ini kalian tinggal pilih di sndcpy.pet ini. Kalian tinggal klik. Nanti akan muncul. Nah, di bagian ini kan ada tulisan press enter on audio capture is authorized on device on to start playing. Nah, kalian bisa cek di bagian ini ada waiting for koneksi. Nah, setelah itu kalian tinggal enter. Nanti di bagian ini sudah audio forwarding for enable. Jadi seperti itu.
Jadi sudah di enable. Kita coba buka Mobile Legends. Nah, teman-teman, ini sudah masuk di Mobile Legends ya. Kita cek untuk mirroringnya apakah bagus atau enggak. Nah, oke. Kita cek dulu, teman-teman. Ini untuk mirroringnya apakah bagus. Untuk mirroringnya di bagian ini kalian tinggal besarin saja seperti ini. Nah, nanti sudah berhasil ke mirroring ya. Kita coba cek. Nah, audionya sudah berhasil ke mirroring ya, teman-teman. Nah, ini sudah ke mirroring, sudah benar. Dan di bagian HP ini kalian tinggal kecilin aja. Kalian tinggal kecilin suara HP kalian. Nanti dulu, boy. Nah, seperti itu. Ini sudah berhasil. Dan sekarang saatnya kita menampilkan ya di bagian ini bagaimana sih untuk menampilkan di gambar ini. Kalian bisa masuk di buat scan baru, kemudian bisa pilih di source yang baru, kemudian bisa pilih plus ini. Kalian bisa pilih di game capture itu juga bisa kalau muncul ya. Kalau muncul pilih di capture spesifik, kemudian windownya kalian bisa pilih di yang ini. Nanti kalian oke, nanti akan muncul lah seperti itu. Kalian tinggal bisa besarin aja, teman-teman. Kalian bisa besarin nanti tampilannya seperti ini. Ya, sesuaikan dengan layar kalian ya, seperti itu. Ataupun kalau kalian nggak muncul, bisa pilih tambah plus, kemudian window capture. Kemudian kalian tambahkan. Nah, di bagian ini kalian bisa pilih srgPy seperti ini. Bisa pilih di match. Kemudian kalian oke, nanti sudah muncul seperti ini. Tapi ada background warna hitam ya. Kalian tinggal sesuaikan aja biar pas seperti apa ya. Kalian setting sendiri itu. Dan gampang banget untuk caranya. Untuk menambahkan suara ya, suaranya di bagian ini audio input capture itu kalian bisa setting di bagian ini. Nah, ada real text audio. Kemudian di bagian desktop audionya kalian bisa pilih di property, kemudian pilih di default ataupun di yang lain ya. Seperti itu, gampang banget. Oke, kita keluar dulu biar nggak diundang-undang seperti ini. Oke, berarti caranya ini sudah selesai, teman-teman. Caranya seperti itu. Dan buat kalian yang belum muncul ya, masih seperti ini. Kita coba cek. Nah, di bagian ini kan ada masih waiting koneksi ya. Misalnya, kalau kalian masih waiting koneksi, itu caranya gampang banget. Di sini ada SNDCPY, kalian tinggal klik kanan, kemudian pilih di edit with Notepad++. Kalian bisa download Notepad++ di deskripsi ataupun di Google Notepad++. Kemudian kalian tinggal buka seperti ini. Nah, di bagian VLC ini itu masalahnya di situ. Jadi VLC yang kalian install itu tidak terdeteksi untuk foldernya. Jadi buat kalian itu biasanya kalau yang tidak terdeteksi itu menggunakan Windows yang 32 bit. Jadi di bagian C program file ini kalian bisa cek di bagian local disk C ini. Kemudian kalian bisa pilih di program file x86. Nah, kalian bisa klik, nanti akan muncul si program file x86. Kalian tinggal copy. Kalian bisa cari aja di sini apakah ada yang sama seperti ini, Videolan. Kalian bisa cari aja Videolan. Nah, ini kan sudah ada folder Videolan. Berarti kalian bisa pilih aja seperti ini. Kalian tinggal blok yang ini, hop. Kemudian kalian tinggal pastekan. Nanti kalian tambahkan x86. Seperti itu. Kalian tinggal save-nya di bagian ini. Lalu kalian tinggal nyalakan ulang. Caranya seperti itu. Kalian tinggal klik aja seperti ini. Nanti akan muncul. Nah, seperti itu. Nah, tinggal enter aja.
dan ini sudah playing audio. Biasanya kalau error itu langsung CMD-nya seperti ini, nanti tiba-tiba foreclose sendiri. Itu kalian bisa cek lakuin cara yang saya berikan tadi biar nggak error. Dan untuk file yang kalian butuhkan itu seperti VLC ini, kemudian PDA-net, kemudian SND-CPY sama SCR-CPY. Jadi 4 file ini yang harus kalian butuhkan. Nanti untuk Notepad++ saya tambahkan aja di deskripsi kalau kalian ada yang error, ada yang tidak terdeteksi. Sama untuk yang aplikasi live streaming itu di OBS ya. OBS itu open broadcast yang paling ringan untuk di HP, di laptop kentang. Ini saya sudah coba dan hasilnya memuaskan sih, tidak ada ngeframe, tidak ada nge-lag, nggak ada delay. Ini mantap untuk di OBS ini. Dan gitu saja untuk caranya ya. Kalau yang setting-setting OBS kalian bisa cari aja di channel lain yang membahas settingan OBS. Gitu saja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya juga Zayono. Bye. Ojo lali mokel, oke?